Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran online ya. Online learning video masih tentang motivasi. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kekuatan reward, ya reward. Dan kemudian yang kedua kekuatan progress, sense of progress. Nah yang ketiga ini saya mau bicara mengenai kekuatan yang juga sangat powerful, yakni kekuatan konteks atau situasi sosial di sekitar kita, situasi di sekeliling kita. Itu sangat powerful Mas dalam menentukan motivasi Anda untuk bergerak ke arah yang lebih baik atau bergerak ke arah yang lebih buruk. Ya. Jadi dalam slide berikutnya saya bilang ya, konteks atau lingkungan dan situasi di sekeliling kita amat menentukan perilaku dan motivasi seseorang. Ya, jadi situasi di sekitar Anda hidup itu punya peran untuk mengubah perilaku Anda, memotivasi Anda untuk bergerak ke arah yang bagus atau yang jelek. Dalam hal ini saya mau cerita ini sebuah kisah yang dramatis ini Mas. Jadi di New York ya, di kota New York itu suatu ketika angka kriminalitasnya tinggi Mas. Tiap hari terjadi pembunuhan, perang antar geng. Saya ingat dulu ketika saya pernah ke New York ya beberapa tahun yang lalu, saya pernah ke Manhattan di New York. Saya keluar dari sebuah kafe itu jam 2 malam Mas ya. Saya nonton pagelaran jazz itu, ya jazz di Blue Note Cafe. Blue Note Cafe itu cafe jazz paling hebat di dunia, di kota Manhattan. Saya sendirian pulang jam 2 malam, kemudian naik kereta api bawah tanah, subway, ya, jam 2 malam Mas, di sebuah kota yang masih asing bagi saya. Nah, ketika naik kereta itu, ada suara tembak-menembak ya, di luar sana ya, kedengaran gitu Mas. Dar. Saya ketakutan itu Mas, di dalam kereta ya. Keretanya juga tidak penuh ya, hampir kosong ya, karena sudah jam 2 dini hari. Nah besoknya saya baca di koran memang terjadi pembunuhan ya. Nah ternyata kejadian seperti itu lazim terjadi di kota New York Mas. Polisinya ya NYPD ya, New York Police Department ya. NYPD-nya bingung ini kenapa kok angka kriminalitas di kota kita itu sangat tinggi. Seolah-olah manusia itu seperti nyamuk. Nyawanya seperti harga sebuah nyamuk, ditembak terus ya, tiap hari ada yang meninggal. Nah kemudian si NYPD-nya menyewa seorang ahli perilaku Mas, seorang ahli sosial psikologis ya, seorang ahli perilaku sosial ya. Nah si pakar perilakunya itu memberikan saran yang menarik, coba kita lacak di mana para preman-preman itu tinggal. Ya. Begitulah dengan diantar polisi, si pakar ini berkeliling, mencoba melacak tempat tinggalnya para berumu corah ini Mas ya, para begundal-begundal ini, para preman-preman yang saling membunuh. Nah mereka menemukan bahwa ternyata preman itu ditinggal di apartemen-apartemen yang kumuh Mas, yang jendelanya pecah, penuh dengan grafiti ya, oret-oretan, pintunya sudah rusak ya, kaca-kaca apartemennya itu sudah banyak pada pecah, lingkungannya kotor dan kumuh. Nah kemudian si pakar perilaku ini bilang sama NYPD-nya, Bapak Jenderal, coba kita eksperimen, apartemen-apartemen tempat para preman ini tinggal, coba kita rehabilitasi. Kita bersihkan, kita rapikan, kita cat ulang, dan jendela kaca yang pecah itu kita ganti semua. Begitulah dengan dana dari NYPD, mereka melakukan rehabilitasi besar-besaran Mas. Kampung-kampung, apartemen-apartemen kumuh namanya slum area. Di kota, salah satu sudut kota Bronx di New York itu diperbaiki Mas. Dicat, ya, dirapikan, dibersihkan sampah-sampahnya, tulisan-tulisannya dicat ulang, jendela yang pecah tadi juga diperbaiki. Nah apa yang terjadi Mas 3 bulan kemudian dan kemudian 6 bulan kemudian itu mengejutkan Mas. Angka kriminalitas di kota New York pelan-pelan turun Mas, dengan signifikan. Jadi kisah itu dituliskan di banyak jurnal-jurnal ilmiah ya, yang menunjukkan bahwa ketika lingkungan Anda tinggal itu dibersihkan, dirapikan, direhabilitasi, itu membuat Anda perilaku brutal Anda itu menurun. Ya, jadi dulu ketika premannya saling bunuh-membunuh, tembak-tembakan itu karena mereka tinggal di perkampungan atau apartemen yang kumuh, yang jelek, yang penuh dengan kaca pecah. Lingkungan yang kotor seperti itu, yang kemproh istilahnya, yang kumuh kayak gitu mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan brutal. Nah itulah kemudian dalam ilmu psikologi sosial, fenomena itu disebut namanya broken windows theory Mas. Broken windows theory. Jadi itu terkenal Mas, teori itu. Sebuah teori yang mengatakan bahwa jendela-jendela apartemen yang kumuh, yang pecah, yang retak ya, broken windows,
itu bisa mendorong Anda untuk melakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang brutal. Sebaliknya kalau kacanya dibersihkan, dirapikan, Anda somehow pelan-pelan terdorong untuk melakukan tindakan yang lebih halus, yang lebih sopan gitu Mas, yang tidak brutal istilahnya. Itulah sebuah fenomena atau kisah yang menunjukkan betapa powerfulnya dampak konteks Mas ya, situasi sekeliling Anda. Di sini konteksnya adalah kaca jendela, makanya disebut broken windows theory. Jadi dalam ilmu psikologi, broken windows theory itu dimunculkan sebagai sebuah cerita bahwa itulah dampak atau kekuatan sebuah konteks dalam memengaruhi perilaku. Anda tidak usah ceramah, ngasih nasihat-nasihat moral kepada para preman itu. Halo preman, kamu membunuh itu dosa lu, membunuh itu dilarang lu, kamu jangan berbuat kekerasan lu, jangan berbuat kriminal lu. Itu ceramah-ceramah kayak gitu, itu seringkali useless. Karena dalam ilmu perilaku itu ada sebuah konsep yang sangat penting. Anda tidak akan pernah bisa mengubah perilaku seorang hanya dengan nasihat verbal. Almost impossible, kata ahli perilakunya. Mengubah perilaku seorang hanya dengan nasihat itu wishful thinking. Sebaliknya kalau mau mengubah perilaku atau motivasi seorang itu tidak hanya dengan nasihat, verbal, apalagi verbal ya, cuma lesan ya. Tapi ubahlah konteksnya. Nah, dalam konteks kasus tadi Bromo Corah di New York, yang dirubah konteksnya adalah lingkungan tempat di mana mereka tinggal. Polisinya tidak ngasih ceramah-ceramah, Mas. Polisinya tidak ngasih spanduk, say no to crime, say no to drug, no. Tidak ada spanduk itu. Bullshit itu spanduk-spanduk kayak gitu tuh bullshit. Kata ahli perilaku. Yang justru harus kamu ubah adalah konteksnya. Ya, jadi konteksnya harus diubah. Dan kemudian kriminalitasnya turun. Itu powerful itu Mas. Jadi dalam slide berikutnya ini saya bacakan ya. Kekuatan konteks dalam mengubah motivasi ya. Puluhan riset saintifik mengkonfirmasi kekuatan konteks dalam mengubah dan memengaruhi motivasi individu. Salah satunya disebut broken windows theory. Jadi memang ini sudah disurvei Mas, di berbagai riset-riset jurnal-jurnal ilmiah, bahwa konteks itu punya peran sangat penting. Saya mau cerita eksperimen kedua Mas. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian menarik ini Mas. Jadi di sebuah lokasi mall, tempat parkirnya itu sengaja sama penelitinya itu dikasih beberapa sampah Mas. Dikasih puntung rokok, dikasih bekas air mineral. Memang sengaja dibuang sembarangan di lapangan parkir itu. Nah kemudian orang-orang yang memarkir mobilnya dikasih itu Mas, flyer itu loh Mas. Kalau Anda suka ke mall itu kan ketika pulang, tiba-tiba di wiper mobil Anda dikasih ini ya, brosur gitu ya. Brosur properti, brosur mengenai misalnya tempat wisata, ya paling sering brosur properti Mas. Nah kemudian penelitian melihat dari jarak jauh mengamati. Berapa tinggi kemungkinan orang membuang brosur itu ke sembarangan ketika mereka melihat banyak puntung rokok di sekitarnya. Nah sebaliknya di area parkir seberangnya ya, itu dilakukan hal yang sama juga Mas. Di mobil-mobil para pengunjungnya itu dikasih brosur di wipernya. Tapi yang membedakan lapangan parkir di tempat yang seberangnya itu lapangan parkirnya dibikin bersih. Dibikin tidak ada puntung rokok, tidak ada sampah sedikit pun bersih. Nah, apa yang terjadi, Mas? Itu memang mengejutkan ya. Jadi lapangan parkir yang penuh dengan sampah sembarangan, itu orang-orangnya akan membuang brosur tadi secara sembarangan 5 kali lebih tinggi, Mas, kemungkinan membuang sampah brosurnya secara sembarangan dibanding orang-orang yang memarkir mobilnya di lapangan parkir yang bersih. Jadi 5 kali lipatnya, Mas. Jadi ketika dia masuk melihat naik mobil ada brosur, dan kemudian dia menengok kanan kiri banyak sampah di sekitarnya, dia juga langsung tergerak membuang brosur itu sembarangan. Itu amazing. Sebaliknya di parkir sebelahnya, ketika orangnya masuk mobil ada brosur dan di sekelilingnya melihatnya bersih, dia ambil brosurnya masukin ke mobil, dia buang di rumahnya mungkin atau di tempat sampah yang sudah disediakan. So this is it. Ini namanya kekuatan konteks. Lapangan parkir yang kotor sama yang bersih itu membuat perbedaan yang sangat signifikan. Sampai 5 kali lipatnya. Ya, lapangan parkir yang kotor, yang penuh dengan puntung rokok, air mineral, bekas susu, dan seterusnya, akan membuat orang
terdorong untuk membuang sampah sembarangan 5 kali lipat lebih tinggi dibanding lapangan parkir yang bersih, Mas. Itu namanya kekuatan konteks, the power of context. Anda tidak perlu memasang itu, buanglah sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, itu bullshit kata ahli perilaku. Ya. Kalau Anda masang spanduk kayak gitu, tapi tempat di sekitarmu itu kotor, orang akan membuang sampah sembarangan. Ya. Sebaliknya kalau Anda punya lapangan parkir yang bersih tanpa ngasih spanduk sedikit pun, tanpa ngasih woro-woro sedikit pun, orang dengan mudah akan tergerak untuk ikut bersih juga. Itulah kekuatan konteks. Sama Mas, kalau Anda naik motor di jalan raya, ada banyak spanduk, itu Pak Polisi bilang, berkendaralah dengan tertib lalu lintas. Itu useless Mas, karena di sekitar kita ketika Anda naik motor itu semua orang melanggar peraturan. Ya, ada yang naik trotoar, ada yang melanggar lampu merah. Tiba-tiba ada spanduk, berkendaralah dengan sopan dan tertib. Itu useless. Orang akan meniru yang merusak tadi. Jadi lingkungan sekitarnya itu mendorong Anda untuk melakukan kesalahan juga. Itu namanya kekuatan konteks, Mas. Ya, kekuatan konteks. Nah, saya mau cerita satu lagi nih, Mas, ya. Satu lagi nih, Mas. Kisah satu lagi yang menarik. Jadi penelitinya melakukan penelitian, Mas. Kenapa orang-orang Amerika itu gemuk-gemuk, ya, gendut-gendut. Dan kemudian dia melacak sampai ke rumahnya masing-masing. Itu mengejutkan, Mas. Ternyata keluarga yang orangnya gemuk itu karena piring di rumahnya rata-rata besar, Mas. Sebaliknya orang yang rata-rata kurus ya, seperti saya ini ya, pas, tidak gendut, itu ternyata karena piring di rumahnya itu kecil. Jadi kemudian dilakukan penelitian ulang, ternyata betul Mas, ukuran piring itu membuat Anda menentukan besar kecilnya porsi makan Anda. Ketika Anda misalnya kondangan gitu ya, tuan rumahnya ngasih piring yang besar, Anda pasti akan tergoda untuk ngambil makanan dengan banyak. Itu sudah terbukti Mas, penelitian menunjukkan seperti itu. Di Amerika pernah dilakukan uji coba, di sebuah pesta dikasih piring yang besar-besar, yang gede-gede. Tamunya itu tanpa sadar akan ngambil makanan dengan banyak. Sebaliknya pernah juga dilakukan eksperimen, sebuah kondangan, pesta di Amerika, piringnya sengaja dikasih kecil-kecil Mas. Dan betul, mereka makannya juga sedikit. Sama seperti keluarga tadi. Ternyata keluarga-keluarga Amerika yang gendut itu bukan karena mereka rakus, bukan karena mereka tidak peduli dengan nasihat-nasihat untuk diet. Penyebabnya sederhana, ukuran piring di rumahnya jumbo-jumbo Mas, gede-gede gitu. Sebaliknya orang yang langsing ukuran piringnya kecil. Makanya saya bilang ini di slide berikutnya Mas ya. Studi menemukan fakta ya, ukuran piring menentukan porsi makan. Piring dengan ukuran lebih kecil akan mendorong orang untuk makan lebih sedikit. Piring ukuran besar mendorong orang makan lebih banyak. Tanpa sadar, Mas. Ya, tanpa Anda sadari, kalau Anda punya piring yang gede itu, Anda akan tergoda, terdorong instinctively makan dengan porsi lebih banyak. Itu penelitian itu, Mas. Riset itu. Jadi, tidak ada hubungannya dengan Anda rakus, tidak ada hubungannya ke Anda kenyang atau tidak. Ya. Ukuran piring akan menentukan jumlah makanan Anda. Makanya ini saya di dalam slide berikutnya saya bilang, untuk memotivasi orang agar langsing tidak perlu pakai petuah. Ya, misalnya nasihat, namun cukup ganti ukuran piring di rumahnya. Ya, Anda nggak usah ngasih nasihat-nasihat verbal ya, ceramah, petuah-petuah. Kamu makannya jangan banyak-banyak, nanti tidak sehat, makanya jangan junk food ya. Nanti gendut, gembrot, gendut. Itu useless Mas. Tidak perlu kata penelitinya. Cukup ganti ukuran piring di rumahmu. Kamu akan makan dengan lebih mini. Kalau ukuran piringmu mini, kamu akan makan dengan ukuran lebih mini. Dan dalam waktu 3 bulan, Anda akan lebih langsing. Itu namanya kekuatan konteks, Mas. Jadi dalam kalimat berikutnya saya bilang ya, ukuran piring adalah konteks. Untuk mengubah perilaku, ubah konteksnya. Bukan hanya dengan petuah motivasi orang harus berubah. Ini namanya kekuatan motivasi, Mas. Jadi memotivasi orang itu sekali lagi tidak hanya dengan lesan verbal useless itu. Tapi untuk mengubah perilaku orang itu, ubahlah konteksnya. Ubahlah lingkungan sekitarnya. Itu namanya the power of context. Ya, jadi dalam slide berikutnya saya bilang ya, elemen konteks ya. Jadi apa kemudian solusinya? Saya bilang ciptakan fasilitas atau cara yang memudahkan orang untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Atau ciptakan sesuatu yang membuat perilaku yang tidak diinginkan berkurang frekuensinya.
Ya tadi saya bilang ya, kalau Anda mau mendorong orang untuk lebih bersih, tidak buang sampah sembarangan, ya ciptakan lapangan parkir yang bersih. Orang dengan sendirinya tidak akan buang puntung rokok sembarangan, yakinlah itu. Ya. Sebenarnya kalau kantor Anda WC-nya kumuh, ya, kotor, bau, orang akan sembarangan juga. Itu menular, Mas. Sama, Mas, ya, saya punya pengalaman pribadi. Saya itu dulu ketika mau rajin olahraga, saya selalu punya motivasi untuk datang ke fitness center. Padahal fitness centernya jaraknya cuma sekitar 500 meter dari rumah saya, Mas. Tapi kadang-kadang tetap males. Akhirnya saya menciptakan konteks. Apa konteksnya? Saya beli alat sendiri, Mas. Dan saya taruh di depan kamar saya. Jadi setiap kali saya bangun tidur, alat treadmill-nya ya, treadmill yang murahan itu ya, yang freestyle itu menggoda saya. Ya, jadi itu yang kata penelitinya ya, kalau Anda mau rajin olahraga, menciptakan motivasi untuk rajin olahraga, ciptakan situasi yang membuat Anda ketika bangun tidur atau apapun Anda tergoda untuk melakukan olahraga. Sama saya lakukan, Mas, itu treadmill-nya saya pasang di depan kamar saya atau di depan ruang kerja saya, Mas. Jadi saya itu kan kerja dari rumah juga, Mas, ya. Kalau tidak bertemu dengan klien, saya kerja dari rumah. Jadi alatnya itu saya taruh di sebelah meja kerja saya. Jadi menggoda, menteror. Akhirnya ya saya melakukan pelan-pelan 5 menit lah. Sambil iseng-iseng ya. Akhirnya naik 10 menit, 20 menit, dan sekarang 30 menit, Mas. Jadi ciptakan kemudahan, ciptakan konteks. Dulu ketika fitness center, saya harus pergi ke fitness center kan males, Mas. Nyiapin sepatu, ngeluarin mobil ke fitness center yang jaraknya cuma tidak ada 1 kilo. Di sananya cari parkir. Itu sudah kata peneliti, ketika Anda mau menanamkan sikap perilaku yang baik, memotivasi perilaku yang baik, ciptakan supaya perilakunya itu mudah dilakukan, simple. Makanya saya pasang itu treadmill di depan meja kantor saya, ruang kerja saya. Begitu selesai kerja bisa langsung treadmill, mudah. Yang meniadakan hambatan-hambatan mental. Itu, Mas, namanya kekuatan konteks, Mas. Ya, jadi sama, Mas, kalau Anda mau berubah, motivasi Anda menjadi lebih kuat, ciptakan konteks. Ya, jadi kalau Anda mau motivasi Anda untuk misalnya tadi rajin olahraga, ya ciptakan konteks. Kalau Anda misalnya mau menekuni usaha sendiri ya, punya cita-cita untuk punya bisnis sendiri, ya ciptakan konteks. Misalnya Anda bergaul dengan orang-orang yang menyukai dunia bisnis, ya. Anda laptopnya dipenuhi dengan blog-blog mengenai wirausaha, baca mengenai blog-blog mengenai entrepreneurship, itu juga kekuatan konteks. Dan kemudian bergaul dengan orang-orang yang sudah punya bisnis, itu juga salah satu namanya konteks itu, Mas. Menciptakan konteks. Jadi itu, Mas, ya, kekuatan terakhir dari sebuah elemen yang kunci untuk mendorong motivasi, kekuatan konteks. Ya, jadi tadi saya cerita mengenai broken windows teori, ya, bagaimana situasi sekeliling Anda bisa mendorong Anda. Jadi ketika Anda memotivasi, tidak hanya berpikir mengenai pribadi Anda sendiri, tapi juga berpikir mengenai situasi sosial di sekeliling Anda. That's the power of context. Dan itu sangat powerful untuk menjaga motivasi Anda, atau bahkan merobohkan motivasi Anda. Oke, terima kasih. Nanti dalam video-video berikutnya kita akan sambung dengan tema-tema yang lebih inspiring. Sampai jumpa dalam video berikutnya.